Asal-usul marga Lubis. Nenek moyang marga Lubis berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Adalah seorang bangsawan Bugis bernama Daeng Malela, bergelar Angin Bugis, yang mengembara ke Sigalangan dengan membawa seekor ayam jago. Daeng Malela disambut oleh seorang raja bermarga Dalimunte dan mendapatkan kehormatan untuk tinggal di kerajaan tersebut. Oleh karena di saat itu masih sering terjadi perang antar kerajaan atau perang antar marga, maka Daeng Malela menawarkan jasa untuk membalas budi baik sang raja. Entah dari mana asal keahliannya, Daeng Malela menawarkan untuk membuatkan senjata yang handal untuk pasukan kerajaan. Karena saat itu tidak ada pandai besi yang cakap dan senjata yang beredar di kerajaan pun kurang. Konon apa yang dilakukan Daeng Malela serupa benar dengan yang dilakukan Empu Supa dalam abad Tanah Jawa. Kepada raja, Daeng Malela minta disediakan sebatang besi dan sejumlah takar atau batok kelapa sebagai bahan bakar tungku. Setelah besi dibakar hingga membara, maka Daeng Malela menempa besi tersebut menjadi sebilah pisau hanya dengan kedua belah tangannya. Konon pisau tersebut hingga sekarang masih ada. Dengan cap jari jemari, Daeng Malela tertera di bilah pisau tersebut. Maka kerajaan Dalimunte pun beroleh kemenangan dengan senjata-senjata tempahan Daeng Malela. Oleh jasanya tersebut, Daeng Malela pun beroleh kehormatan dan diangkat menjadi pandai besi kerajaan dengan gelar Namora Pandai Bosi, artinya pandai besi yang terhormat. Bahkan dinikahkan pula dengan putri raja yang bernama Putri Dalimunte Naparila, artinya Putri Dalimunte yang pemalu. Suatu ketika Putri Dalimunte meminta Namora Pandai Bosi untuk membawa burung yang ditembak di atas air. Namora Pandai Bosi pun pergi menyumpit burung di tengah hutan dan seekor burung yang sedang berdiri di atas air berhasil ditembaknya. Kemudian burung itu diambil oleh gadis cantik dari orang bunian atau makhluk halus yang bertubuh kasar atau berwujud manusia. Gadis cantik itu meminta agar Namora Pandai Bosi menikahinya. Namora Pandai Bosi pun menurutinya. Pernikahan tersebut disembunyikan agar tidak diketahui sang raja. Dari pernikahan tersebut lahirlah sepasang anak kembar yang bernama Si Langkitang dan Si Baitang. Setelah beberapa masa, kala kedua putranya beranjak kanak-kanak, Namora Pandai Bosi terpaksa meninggalkan mereka sebab sudah terlampau lama meninggalkan kerajaan dan tentunya istri sahnya. Dari istrinya Putri Dalimunte lahirlah sepasang anak kembar yang bernama Sultan Bugis dan Sultan Borayun. Saat Si Langkitang dan Si Baitang beranjak dewasa, mereka pergi ke kerajaan Dalimunte di Sigalangan untuk mencari ayah mereka. Bertemulah mereka dengan ayahnya dan mereka berdua tinggal bersama Namora Pandai Bosi di kerajaan Dalimunte. Suatu ketika terjadi pertengkaran hebat antara Si Baitang dan Sultan Borayun karena berebut anak Namboru atau paman. Sehingga Namora Pandai Bosi mengusir Si Baitang dan Sultan Borayun. Sebelum berpisah, Namora Pandai Bosi menyerahkan seekor ayam kepada kedua putranya tersebut dengan pesan agar dalam perjalanan mereka hendaknya ayam tersebut dilepaskan dan di mana ayamnya tersebut berhenti agar didirikan di perkampungan. Maka dari Si Baitang
dan Sultan Borayunlah menyebar marga Lubis di seantero Mandailing. Semua keturunan Silangkitang dan si Sultan Borayun menggunakan nama Lubis di belakang namanya. Si Baitang adalah anak Namora Pandebusi dari seorang gadis bunian atau makhluk halus, dan Sultan Borayun adalah anak Namora Pandebusi dari seorang gadis manusia biasa. Tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau marga Lubis terbagi dua, yaitu keturunan si Baitang atau anak bunian, ciri-cirinya penakut sama hal-hal berkesan seram atau horor. Mungkin karena si Baitang selalu mendekati. Keturunan Sultan Borayun atau anak manusia biasa, ciri-cirinya pemberani sama hal-hal berkesan seram atau horor. Terdapat beberapa daerah yang berkaitan dengan sejarah marga Lubis, antara lain Kota Nopan yang namanya berasal dari kata Hutapanopan atau kampung tempat penempaan atau menempa besi. Muara Patontang yang namanya berasal dari muara sungai yang saling bertentangan atau patontang, yaitu salah satu tempat ayam mereka berhenti, dan muara Soro tempat akhirnya sang ayam dimangsa singa, hingga Lubis yang berasal dari muara Soro sering dijuluki Lubis Singa Soro. Begitupun tempat yang dianggap sebagai cikal bakal marga Lubis adalah Singengu. Barangkali karena di Singengulah terdapat Bagas Godang atau rumah adat marga Lubis sekaligus tempat menyimpan tarombo atau silsilah marga Lubis. Adapun kata Lubis sendiri konon berasal dari kata Bugis. Entah mengapa bisa sedemikian jauhnya berubah. Barangkali saja orang Mandailing zaman dahulu terlampau acap mengunyah sirih hingga lidahnya bebal dari Bugis jadi Lubis.